Terkadang hidup terasa begitu berat, hingga kamu lupa kapan terakhir kali bernafas dengan lega. Beban yang kamu pikul sendirian itu pasti sangat melelahkan, bukan? Tenanglah sebentar, kamu tidak harus selalu terlihat kuat di sini. Mari kita awali dengan menyebut namanya, agar hati yang lelah ini kembali menemukan arahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia yang beriman pasti mendambakan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat di sisinya bukan ditentukan oleh harta, kedudukan, atau jabatan duniawi, melainkan oleh kualitas iman, kesabaran, dan ketaatan kepadanya. Dalam perjalanan hidup, tidak sedikit dari kita yang merasa diuji dengan berbagai kesulitan, kesedihan, bahkan kehilangan. Namun sesungguhnya, di balik setiap ujian tersebut, tersimpan rahmat dan kasih sayang Allah bagi hamba-hamba yang Dia kehendaki untuk dimuliakan. Seringkali manusia menganggap bahwa kesulitan adalah bentuk murka Allah, padahal bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang meninggikan derajat kita. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang marah, maka Allah murka kepadanya." Dari hadis tersebut jelaslah bahwa ujian dan kesulitan bukanlah bentuk kebencian, melainkan cara Allah membersihkan, mendidik, dan mengangkat derajat seorang hamba yang dicintainya. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang sedang diangkat derajatnya oleh Allah, dan berikut ini adalah 5 di antaranya. Pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Ketika seseorang dihadapkan dengan berbagai masalah hidup, sebenarnya ia sedang berada dalam proses pendidikan ilahiyah yang sangat halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang beriman dengan cara yang tidak selalu mudah dipahami manusia. Masalah dan ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk memperkuat hati, membersihkan dosa, dan mematangkan iman seorang hamba. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini menunjukkan bahwa setiap masalah bukan tanpa tujuan, melainkan bagian dari proses pemurnian jiwa yang sedang Allah lakukan pada hamba yang ingin Dia angkat derajatnya. Dalam perjalanan hidup, masalah seringkali menjadi jalan menuju kedewasaan spiritual. Manusia cenderung mengingat Allah dengan sungguh-sungguh ketika berada dalam kesempitan, sementara dalam kelapangan mereka sering lalai. Oleh karena itu, Allah dengan hikmahnya mendatangkan berbagai masalah agar hati tetap bergantung kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Dia akan menimpakan musibah kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa masalah bukan tanda keburukan, melainkan sinyal bahwa Allah sedang memperhatikan dan mendidik hamba tersebut agar mencapai derajat yang lebih tinggi. Masalah juga merupakan bentuk latihan spiritual yang mengasah kesabaran. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan kemampuan menerima ketetapan Allah dengan lapang dada sembari berikhtiar. Dalam keadaan inilah seseorang belajar ikhlas dan ridho terhadap segala ketentuannya. Orang yang sabar menghadapi masalah akan mendapatkan janji besar dari Allah, sebagaimana firman-Nya, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kebersamaan Allah dengan orang yang sabar adalah bentuk pengangkatan derajat yang sangat tinggi, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.
Selain itu, melalui masalah Allah ingin menunjukkan kelemahan manusia agar mereka tidak sombong dan tidak bergantung pada makhluk. Ketika seseorang menghadapi banyak masalah dan tetap bertahan di jalan kebenaran, itu artinya Allah sedang memperkuat pondasi keimanannya. Masalah yang datang bertubi-tubi bisa jadi adalah pertanda bahwa Allah sedang membentuk jiwa yang lebih kokoh dan hati yang lebih lembut. Maka jangan terburu-buru berburuk sangka terhadap masalah, karena boleh jadi setiap air mata dan kelelahan yang kita rasakan adalah cara Allah menaikkan kedudukan kita di sisinya. Kedua, dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita adalah ujian yang sangat berat bagi hati. Namun di sisi lain, ini adalah tanda bahwa Allah sedang menguji kematangan akhlak dan kesabaran kita. Dalam hidup, tidak semua orang akan senang dengan kebaikan yang kita lakukan. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, juga memiliki banyak musuh di antara kaumnya sendiri. Maka ketika kita mendapati diri kita dibenci tanpa sebab, difitnah, atau dijauhi oleh orang lain, jangan tergesa-gesa menyalahkan diri atau keadaan, karena bisa jadi itulah tanda bahwa Allah sedang mendidik kita agar lebih kuat, rendah hati, dan bergantung hanya kepadanya. Orang-orang yang tidak menyukai kita seringkali menjadi cermin yang Allah hadirkan agar kita bisa memperbaiki diri. Bisa jadi melalui mereka Allah ingin menghapus sifat sombong, ujub, atau cinta pujian dari hati kita. Sebab manusia yang selalu disanjung dan dicintai banyak orang berpotensi kehilangan keikhlasan. Maka ketika kita diuji dengan kebencian dan penolakan, Allah sedang menjaga hati kita agar tidak rusak oleh pujian dunia. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia menjaganya dari dunia, sebagaimana salah seorang di antara kalian menjaga orang sakit dari makanan yang membahayakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, Allah tidak membiarkan hambanya terlena dalam kenyamanan sosial yang semu. Dia ingin hamba itu tumbuh dalam ketenangan yang hanya bersumber dari ridhonya. Ujian berupa kebencian orang lain juga merupakan latihan untuk menumbuhkan kasih sayang dan lapang dada. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan kebaikan. Dalam Quran Surat Fussilat ayat 34 disebutkan, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang mampu membalas kebencian dengan kasih sayang memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, karena tidak semua orang mampu menahan diri dari dorongan nafsu untuk membalas dendam. Pada akhirnya, ketika kita tetap bersabar, tidak membalas kebencian, dan tetap berbuat baik meskipun disakiti, maka Allah sendiri yang akan meninggikan nama dan derajat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita dihadapkan dengan orang yang tidak menyukai kita, bersyukurlah. Itu mungkin pertanda bahwa Allah sedang menyiapkan kita untuk kedudukan spiritual yang lebih tinggi, dengan membersihkan hati dari dendam, dan mengajarkan makna ikhlas yang sejati. Ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Kesedihan yang terus-menerus, hati yang sering gelisah, atau perasaan kehilangan yang mendalam, seringkali membuat manusia merasa bahwa Allah menjauhinya. Padahal justru sebaliknya. Dalam kesedihan yang berlarut, Allah sedang menuntun kita untuk semakin dekat kepadanya. Kesedihan adalah jalan penyucian hati. Ia menghapus kesombongan dan mengajarkan kelembutan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, atau kegelisahan, bahkan duri yang menusuknya,
melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap air mata yang jatuh karena kesedihan bisa jadi adalah bentuk penghapusan dosa dan peningkatan derajat di sisi Allah. Kesedihan membuat seseorang lebih jujur dalam berdoa. Dalam keadaan senang, doa seringkali hanya menjadi formalitas. Tetapi dalam keadaan sedih, hati benar-benar berserah diri. Ketika seseorang menangis dalam sholat, memohon dengan penuh harap kepada Allah, maka ia sedang berada pada kedekatan spiritual yang sangat tinggi. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Tangisan karena kesedihan yang mendekatkan diri kepada Allah adalah tanda bahwa Allah sedang menyentuh hati hambanya dengan cinta dan rahmat-Nya. Selain itu, kesedihan yang tiada hentinya seringkali merupakan cara Allah agar seseorang berhenti bergantung kepada makhluk dan mulai menggantungkan seluruh harapannya hanya kepadanya. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat ketenangan abadi. Karena itu, Allah menjadikan hati seorang mukmin tidak pernah sepenuhnya tenang di dunia, agar ia terus rindu kepada surga. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kesedihan yang dirasakan dengan iman akan berubah menjadi kekuatan dan ketenangan. Orang yang bersedih karena kehilangan dunia, tetapi tetap ridho dan yakin kepada Allah, akan diganti dengan ketenangan dan pahala yang besar. Dalam setiap rasa duka, Allah sedang mendidik hati agar lebih halus, lebih tunduk, dan lebih dekat dengannya. Maka jangan anggap kesedihan sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pembersihan hati yang sedang Allah lakukan untuk mengangkat kita ke makam yang lebih mulia. Keempat, didorong untuk terus beribadah. Tanda keempat bahwa Allah sedang mengangkat derajat seseorang adalah ketika hatinya selalu terdorong untuk beribadah. Tidak semua orang diberi kenikmatan untuk merasa rindu kepada sholat, ingin membaca Al-Quran, atau menikmati malam dengan sujud panjang. Dorongan untuk beribadah bukan datang dari diri sendiri, tetapi merupakan taufik dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika seseorang merasa ringan beribadah, itu adalah tanda bahwa Allah sedang memudahkan jalannya menuju derajat yang lebih tinggi di sisinya. Dorongan beribadah juga menunjukkan bahwa Allah telah membuka pintu hatinya. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan menuntun orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, menuju pemahaman dan kedekatan yang lebih dalam dengannya. Ketika seseorang merasa haus akan zikir dan ibadah, itu adalah pertanda bahwa Allah telah memilihnya menjadi hamba yang dekat dan dijaga olehnya. Selain itu, dorongan untuk beribadah juga menandakan adanya kebersihan hati. Hati yang kotor karena dosa akan terasa berat untuk beribadah, sementara hati yang disucikan oleh Allah akan ringan melakukan ketaatan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya." Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa semakin sering seseorang beribadah, semakin Allah membimbing seluruh kehidupannya,
sehingga langkah dan tindakannya selalu berada di jalan yang diridhoi. Maka, jika dalam diri kita tumbuh keinginan kuat untuk terus beribadah, itu bukan sekadar semangat pribadi, tetapi karunia besar dari Allah. Tidak semua orang diberi hidayah seperti itu. Allah sedang menuntun dan mengangkat kita dari tingkat keislaman menuju tingkat ihsan, yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah. Itulah kedudukan yang tinggi yang tidak bisa dicapai tanpa cinta dan taufik darinya. Kelima, dijauhkan dan diberatkan untuk melakukan maksiat. Tanda terakhir seseorang sedang diangkat derajatnya oleh Allah adalah ketika ia dijauhkan dari maksiat atau hatinya terasa berat jika hendak melakukannya. Ini adalah bentuk penjagaan Allah. Hati yang hidup akan gelisah jika melakukan dosa, sedangkan hati yang mati akan tenang dalam kemaksiatan. Maka ketika seseorang merasa berdosa hanya karena lalai atau menyesal meskipun kesalahannya kecil, itu pertanda bahwa Allah sedang melindunginya dari kehinaan dan sedang meninggikan derajatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu merasa senang dengan kebaikanmu dan sedih dengan keburukanmu, maka engkau adalah seorang mukmin." Hadis riwayat Ahmad. Allah tidak membiarkan hamba yang dicintainya larut dalam dosa. Ia akan membuat hati hamba itu resah ketika mendekati maksiat dan berat ketika hendak melanggarnya. Hal ini sesuai firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 21, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya ia menyuruh melakukan perbuatan keji dan mungkar." Ketika Allah menjaga kita agar enggan mengikuti langkah setan, berarti Dia sedang memuliakan kita dengan hidayah. Penjagaan dari maksiat adalah tanda rahmat yang sangat besar. Seseorang yang dijauhkan dari maksiat juga sedang diajarkan untuk mencintai ketaatan dan membenci dosa. Hati yang berat untuk bermaksiat berarti sedang dirawat oleh Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa saja yang Dia kehendaki, baik yang Dia cintai maupun yang tidak. Tetapi Dia tidak memberi iman kecuali kepada orang yang Dia cintai. Iman inilah yang membuat seseorang selalu berhati-hati agar tidak terjatuh dalam dosa, karena ia tahu bahwa setiap maksiat mengurangi cahaya hatinya." Rasa berat untuk bermaksiat bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan spiritual yang diberikan oleh Allah. Ketika seseorang merasa gelisah karena dosa, itu tanda hatinya hidup dan masih dijaga oleh Allah. Sebaliknya, ketika dosa terasa ringan dan biasa, itu tanda bahwa hatinya sedang jauh dari cahaya iman. Maka bersyukurlah jika Allah menjadikan maksiat terasa berat, karena sesungguhnya itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajat kita dan menjaga kita agar tetap berada di jalan yang diridhoinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap ujian, kesedihan, dan dorongan spiritual yang kita alami dalam hidup tidak pernah sia-sia. Semua itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menyucikan jiwa dan menaikkan derajat kita di sisinya. Orang yang sabar dan tetap istiqomah dalam ketaatan akan mendapatkan kedudukan mulia di dunia dan akhirat. Derajat yang tinggi tidak diperoleh melalui kemudahan dan kesenangan, tetapi melalui perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka setiap kali hidup terasa berat, ingatlah, mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar bagi kita. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ketika diuji tidak mengeluh, ketika dibenci tidak membenci, ketika sedih tidak berputus asa, dan ketika didorong untuk beribadah
semakin bersyukur. Karena sesungguhnya itulah tanda-tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajat kita menuju kemuliaan yang hakiki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.